Pemohon banding bisa mendengar pemohon? Dari pemohon tadi bisa terdengar yang mulia. Baik, dari terbanding? Dari terbanding jelas yang mulia. Baik, sidang pemeriksaan sengketa banding atas nama pemohon banding PT BC International Tbk dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari terbanding siapa yang mewakili? Baik, terima kasih yang mulia. Dari kami, saya sendiri, Kris Adi Kusuma, kemudian Ibu Linawati, Pak Samsul Arifin, dan Ibu Yulia Marlina yang mulia. Baik, dari pemohon banding? Dari pemohon banding diwakili oleh Bapak Direktur, Bapak Arif Kusuma, kemudian dari saya juga Ibu Sugianto, dan juga rekan saya Ibu Sugianto. Baik. Baik, sebelumnya majelis mau menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu. Mohon maaf lahir batin karena hari ini sidang pertama setelah Idul Fitri ya. Baik, agenda hari ini dari terbanding. Betul terbanding ya? Benar yang mulia. Silakan terbanding. Baik, terima kasih yang mulia. Di persidangan hari ini sudah kami sampaikan penjelasan tertulis kami yang mulia, sudah kami upload. Yang ingin kami sampaikan dalam penjelasan hari ini, pada intinya kami menanggapi pendapat pemohon banding yang mulia. Yang pertama terkait penggunaan SE Direktur Jenderal Pajak nomor SE 24 tahun 2018 yang menurut pemohon banding digunakan sebagai dasar hukum penerbitan SKP oleh terbanding. Kemudian terkait penerapan pajak piutang PPh pasal 23 oleh terbanding pada SKP di masa pajak Desember 2018 yang mulia. Bahwa sebelum menanggapi argumentasi yang disampaikan pemohon banding tersebut, terbanding ingin lebih dulu menyampaikan bahwa terkait dengan pendapat terbanding atas pokok permasalahan dalam sengketa banding yang diajukan banding ini yang mulia. Bahwa sebagaimana tadi terbanding sampaikan dalam menurut pendapat argumentasi pemohon banding yang mulia, maka atas koreksi yang dilakukan terbanding, pemohon banding pada dasarnya hanya mempermasalahkan hal-hal terkait yuridis saja yang mulia dan tidak mempermasalahkan terkait materi. Materi terkait besarnya pajak terutang atas PPh pasal 23 tersebut yang mulia. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut terbanding apabila SE tersebut pada dasarnya merupakan suatu dasar hukum, maka koreksi terbanding pada dasarnya sudah benar yang mulia. Kemudian pertama yang ingin terbanding sampaikan adalah terkait dengan penggunaan surat edaran Direktur Jenderal Pajak tersebut sebagai suatu dasar hukum yang mulia. Bahwa dasar hukum kami sampaikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ada pasal 7 ayat 1, pasal 8, kemudian PMK 164 tentang pedoman tata naskah dinas. Kalau dari PMK 164 sendiri yang mulia, di pasal 13 ini ada naskah dinas, ada beberapa jenisnya. Salah satu kami sebutkan mungkin seluruhnya yang mulia, ada naskah dinas rasa, arahan, korespondensi, dan naskah dinas khusus. Nah, di pasal 14, naskah dinas arahan sendiri dinyatakan bahwa memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan di setiap instansi yang mulia, berupa produk hukum bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan. Bahwa naskah dinas arahan tersebut pada dasarnya disebutkan bahwa naskah dinas pengaturan salah satunya yang mulia. Kemudian di dalam pasal 15, naskah dinas peraturan ini terdiri dari salah satunya surat edaran yang mulia. Bahwa berdasarkan pasal 23 PMK 164 tersebut, surat edaran sendiri merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan mengenai ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Bahwa pada dasarnya terbanding sepakat dengan pendapat pemohon banding bahwa SE tersebut tidak termasuk sebagai jenis peraturan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 yang mulia. Namun demikian, terdapat juga peraturan lain yang diatur dalam pasal 8 ayat pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 yang diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
bahwa SE di lingkungan Kementerian Keuangan diatur dalam PMK 164, di mana PMK tersebut merupakan ketentuan perundang-undangan yang diakui juga berdasarkan pasal 8 dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang mulia. Bahwa terkait dengan surat edaran yang menurut pemohon banding tidak dapat dijadikan dasar hukum koreksi oleh terbanding, sebagai bahan pertimbangan majelis hakim, terbanding juga menyampaikan artikel mengenai peraturan kebijakan dan kedudukannya di internet yang dipublish oleh www.hukumonline.com yang mulia. Bahwa pada intinya artikel tersebut menyampaikan bahwa yang pertama pada intinya terkait bagaimana peraturan kebijakan adalah peraturan yang dibuat baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi dan mandat, melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari fresh admission yang mulia, yang dilekatkan pada administrasi negara untuk menunjukkan satu tujuan tertentu yang dibenarkan oleh hukum, termasuk dalam kategori ini adalah surat edaran, juklak, dan juknis. Bahwa peraturan dalam konteks negara hukum, peraturan kebijakan ini adalah bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, sebab peraturan perundangan hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum dan kadang kala terdapat kelemahan maupun kekurangan, sehingga untuk kebutuhan hukum yang lebih teknis diperlukan peraturan kebijakan yang mulia. Sebagai kesimpulannya, atas kedudukan peraturan kebijakan ini antara lain surat edaran, disampaikan bahwa meskipun peraturan kebijakan ini tidak termasuk pada ruang lingkup hierarki peraturan perundang-undangan, namun kedudukan dan status hukum dari peraturan kebijakan sangat penting dalam rangka percepatan tujuan negara dan pemerintahan. Kata kunci dari peraturan kebijakan itu merupakan sarana untuk menjawab berbagai persoalan dan dalam pemerintahan yang mulia dan bukan sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Di samping itu yang paling penting adalah peraturan kebijakan ini dikeluarkan atas itikat baik untuk memenuhi kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat. Artikel ini kami sudah upload juga yang mulia. Kemudian kami juga sampaikan terkait latar belakang penerbitan SE24, yaitu terkait dengan sehubungan banyaknya pertanyaan mengenai perlakuan perpajakan atas imbalan yang diterima oleh pembeli, sehubungan dengan kondisi tertentu. Kami juga sampaikan maksud dan tujuan dari penerbitan SE tersebut, yaitu pada intinya untuk memberikan pedoman mengenai perlakuan perpajakan, kemudian tujuannya juga untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi tertentu serta pelakuan perpajakannya yang mulia. Kemudian terbanding juga menyampaikan bahwa ketentuan perundang-undangan di Indonesia juga tidak melarang penerbitan surat edaran yang mulia. Bahwa materi dan isi dari SE 24 atau 24 tahun 2018 juga tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, perundang-undangan di atasnya yang mulia, sehingga menurut terbanding penerbitan SE 24 tahun 2018 tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mulia. Dengan demikian terbanding berpendapat bahwa surat edaran merupakan sebuah peraturan kebijakan dalam bentuk pedoman atau arah, sehingga penerbitan SE 24 tahun 2018 merupakan hal yang lazim dan penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang mulia. Kemudian hal yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan pendapat terbanding terkait penetapan saat hutangnya PP Pasal 23 dalam surat ketetapan pajak yang mulia. Kami sampaikan dasar hukum kami dalam penjelasan tertulis kami, Pasal 13 Undang-Undang KUP, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 ada Pasal 15 ayat 3, kemudian PMK 183 yang mulia tentang tata cara penerbitan SKP dan surat tagihan pajak, kemudian PMK 80 Tahun 2023 tentang tata cara penerbitan SKP dan surat tagihan pajak juga yang mulia. Bahwa pada intinya dalam yang dipermasalahkan pemohon banding adalah apakah surat ketetapan yang diterbitkan oleh terbanding tersebut diterbitkan karena pajak hutangnya dikenakan hanya untuk masa pajak Desember saja yang mulia. Bahwa berdasarkan pasal 3 PMK 183, terbanding dapat menerbitkan SKP baik untuk masa pajak, bagian tahun pajak maupun tahun pajak yang diterbitkan sesuai dengan masa pajak yang tercakup dalam SPT PPh pasal 23 yang dapat menerbitkan SKP baik untuk masa pajak, bagian tahun pajak maupun tahun pajak yang diterbitkan sesuai dengan
masa pajak yang tercakup dalam SPT PPh Pasal 23 yang dilaporkan oleh wajib pajak yang mulia. Bahwa penafsiran makna tercakup dalam Pasal 3 PMK 183 2015 dapat dilakukan secara futuristik juga pada ketentuan yang mencabut keputusan tersebut yaitu PMK 80 tahun 2003 yang mulia. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 3 PMK 80 tahun 2023 jelaskan bahwa masa pajak dalam surat ketetapan pajak merupakan masa pajak pada SPT masa PPh Pasal 23. Dengan demikian, pada dasarnya penerbitan SKP akan mengacu pada pelaporan SPT yang dilakukan oleh wajib pajak yang mulia. Bahwa dalam surat banding maupun penjelasan tertulis yang disampaikan pemohon banding telah membuat tabel terkait rincian saat utangnya PPh Pasal 23 menurut terbanding dan menurut pemohon banding yang mulia. Dapat kami sampaikan tabelnya di penjelasan kami. Kemudian kami juga menyampaikan terkait masa-masa pajak yang tidak diterbitkan SKP dan diterbitkan oleh SKP yang mulia, bahwa berdasarkan informasi penerbitan SKP diketahui bahwa pemohon banding tidak melakukan SPT PPh Pasal 23 untuk masa pajak Januari sampai April, sehingga tidak diterbitkan SKP yang mulia. Dan kemudian pemohon banding melaporkan SPT untuk masa pajak Mei sampai dengan Desember, sehingga diterbitkan SKP oleh terbanding yang mulia. Bahwa terkait dengan koreksi terbanding atas PPh Pasal 23 yang berutang sebesar 21 miliar sekian, hal tersebut dikarenakan terdapat objek pemotongan PPh Pasal 23 yang tidak pernah dilaporkan oleh pemohon banding dalam SPT masanya yang mulia. Berdasarkan hal tersebut, maka transaksi yang terkait dengan objek PPh Pasal 23 tersebut tidak tercakup dalam transaksi yang telah dilakukan oleh pemohon banding dalam SPT masanya yang mulia. Bahwa menurut terbanding, penetapan pajak terutang yang dilakukan terbanding pada SKP nihil masa pajak Mei sampai dengan November 2018 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PMK 183 yang mulia, karena penerbitan SKP telah dilakukan sesuai dengan masa pajak yang tercakup dalam SPT masanya. Bahwa kemudian terkait penetapan pajak terutang atas koreksi PPh Pasal 23 yang dilakukan di SKP kurang bayar pada masa pajak Desember 2018, menurut banding juga telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PMK 183 tahun 2015, bahwa sebagaimana terbanding jelaskan tadi, bahwa pada dasarnya objek PPh Pasal 23 yang dikoreksi oleh terbanding tersebut tidak pernah dilaporkan oleh pemohon banding dalam pelaporan SPT masanya yang mulia. Bahwa dalam penetapan SKP oleh terbanding untuk masa pajak Desember 2018 tersebut juga dikarenakan dalam proses pemeriksaan terbanding tidak dapat menentukan secara pasti kapan saat utangnya PPh Pasal 23 tersebut yang mulia, karena terbanding tidak dapat mengusulinya ke dalam general ledger pemohon banding. Bahwa karena dalam proses pemeriksaan terbanding tidak dapat menentukan saat utangnya secara spesifik ke masa-masa pajak terutangnya, maka saat utangnya PPh Pasal 23 tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 15 ayat 3 PP 894 tahun 2010, yaitu pada saat dibayarkannya penghasilan tersebut, yaitu menurut hasil pemeriksaan, yaitu pada saat ditemukannya koreksi tersebut oleh pemeriksa yang mulia, yaitu pada akhir tahun pajak yang diperiksa. Berdasarkan hal tersebut, maka penetapan pajak utang atas koreksi PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh terbanding melalui penetapan hanya pada masa pajak Desember 2018 saja, pada dasarnya juga memberikan efek keringanan sanksi administrasi yang paling ringan kepada pemohon banding yang mulia. Bahwa dapat terbanding sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa atas penetapan PPh Pasal 23 di masa-masa pajak yang lainnya untuk SKP di masa-masa pajak lainnya, pemohon banding ini tidak mengajukan upaya keberatan ataupun upaya banding yang mulia. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya sebagaimana argumentasi yang disampaikan pemohon banding bahwa seharusnya terdapat PPh Pasal 23 yang terutang untuk masa-masa pajak lainnya, maka seharusnya pemohon banding mengajukan upaya keberatan maupun banding karena pajak yang terutang itu masa-masa pajak tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mulia. Bahwa dengan tidak dilakukannya upaya keberatan dan banding atas SKP terbanding di masa-masa yang lainnya,
dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pembanding menyetujui besarnya nilai DPP PPh pasal 23 di masa-masa pajak lainnya tersebut yang mulia adalah sesuai dengan nilai pajak yang ditetapkan oleh terbanding. Atau dalam hal ini, menurut pembanding tidak terdapat pasal 23 terutang lainnya di masa-masa pajak tersebut yang mulia. Dalam hal ini lain halnya jika pemohon banding dengan sengaja atau dengan itikat tidak baik untuk tidak mengajukan upaya keberatan dan banding atas penetapan pajak terutang pada SKP di masa-masa pajak lainnya tersebut karena pemohon banding mencoba untuk mengambil keuntungan sehingga pajak yang seharusnya merupakan hak negara tersebut digunakan untuk kepentingan negara yang seharusnya juga digunakan untuk kepentingan negara tersebut diambil dan masuk ke kantong pemohon banding sendiri yang mulia. Dalam hal ini terbanding juga ingin meminta kepada majelis hakim untuk mempertanyakan kepada pemohon banding kenapa pemohon banding tidak mengajukan permohonan keberatan atau banding untuk masa-masa pajak lainnya tersebut yang mulia karena pada dasarnya menurut perhitungan pemohon banding sendiri seharusnya ada pajak yang terutang di masa-masa pajak lainnya. Bahwa yang kemudian terbanding ingin sampaikan juga bahwa dalam hal majelis hakim berpendapat lain yang mulia bahwa besarnya PPh pasal 23 terutang adalah sesuai dengan perhitungan terbanding, tetapi menurut majelis hakim saat terutangnya PPh pasal 23 berdasarkan SKP seharusnya adalah pada masa-masa lainnya juga, sebagaimana menurut perhitungan pemohon banding, maka berdasarkan asas keadilan bagi negara Indonesia dan masyarakat Indonesia, maka terbanding meminta majelis hakim untuk memberikan pendapat atau memberikan perintah dalam putusannya nanti bahwa terkait dengan pajak yang terutang di masa-masa pajak sebelumnya tersebut yang merupakan hak negara tersebut dapat ditagih kembali pajak terutangnya oleh terbanding sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang mulia. Bahwa dalam hal ini untuk melihat itikat baik dari pemohon banding yang mulia, terbanding juga ingin meminta kepada majelis hakim untuk menanyakan kepada pemohon banding apakah pemohon banding bersedia untuk ditagih kembali pokok pajaknya disertai dengan sanksi administrasinya sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, mengingat pokok pajak tersebut adalah hak negara dan menurut pemohon banding sendiri ada pajak terutang di masa-masa pajak tersebut. Pada intinya itu saja yang mulia penjelasan tertulis kami yang kami sampaikan di persidangan hari ini yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik, terbanding. SE itu kan peraturan kebijakan ya menurut. Benar yang mulia. Peraturan kebijakan itu mengikat terbanding saja atau mengikat pemohon banding saja, Pak? Atau pemohon banding juga? Sebenarnya terkait dengan aturannya mengikat kedua-duanya yang mulia. Dalam artian kan begini yang mulia. SC itu sebenarnya tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya yang mulia. Kecuali memang dapat dibuktikan bahwa SC itu bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka SC itu seharusnya tidak dapat digunakan yang mulia. Kalau tidak bertentangan kan artinya sama aja, menggunakan Iya, undang-undang benar. juga sama kan? Benar. Berarti yang menjadi pegangan kan bisa aja undang-undangnya, Pak. Benar. Oke. Nah, tapi kan di SE itu mengatur lebih detail ya. Nah, yang jadi Ya. masalah kan yang detailnya ini nih. Ya. Nah, di SE itu diskon terkait dengan kegiatan perdagangan itu diberikan kriterianya nggak? Yang menjadi objek PPh pasal 23 yang mana? Yang tidak menjadi objek pasal 23 yang mana? Di SC itu ada kriterianya yang mulia. Kemudian mohon maaf saya tidak membawa SC-nya. Saya lihat dulu yang mulia SC-nya apa saya. Ya, yang menjadi objek pasal 23 itu yang seperti apa, Pak? Kalau yang terkait pemohon banding ini kan terkait adanya tambahan potongan penjualan yang diberikan terkait dengan catatan pelanggan tersebut telah melunasi hutangnya kepada pemohon banding. Jadi ini adanya terkait dengan adanya tambahan potongan penjualan yang mulia. Bisa dijelaskan nggak, Pak? Bedanya apa yang objek sama yang bukan objek, Pak? Kami mohon maaf lihat SE-nya dulu yang mulia. Oh, baik. Baik, kalau gitu nanti kita lihat esainya aja berarti ya. Benar yang mulia. Oke, kalau begitu nanti
ditanggapi oleh pemohon banding ya, pemohon. Oke, di sidang berikutnya Pak ya. Setelah itu nanti kita closing. Siap yang mulia. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan terlebih dahulu nggak pemohon? Mungkin ada sedikit yang kami tanggapi yang mulia mengenai pernyataan dari terbanding bahwa pemohon banding tidak mengajukan banding atas masa-masa yang lain. Di sini kami tidak mengajukan banding untuk masa-masa selain masa Desember karena SKPKB yang kami terima itu adalah SKPKB pada masa Desember saja yang mulia. Dan sepanjang sepengetahuan kami hanya bisa mengajukan banding itu atas SKPKB yang diterbitkan. Kalau sebelumnya SKP-nya nihil ya Bu ya? Betul yang dia tidak ada. Kami hanya menerima Ya. SKPKB masa Desember saja. Ya, nanti ditanggapi aja Bu ya, secara tertulis. Baik, terima kasih. Baik. Baik, sidang ditunda ke tanggal 21 Mei 2025, agendanya dari pemohon banding, dan sidang hari ini ditutup. Yang mulia.